Nama saya Tamaraja Ramaya, saya seorang transgender asal Kota Kendal. Pekerjaan saya sehari-hari adalah pengamen, juga kadang nyamping MC, nyanyi, endorsement. Aku sejak tahun 2015-an udah mulai muter daerah Semarang untuk pekerjaan sehari-hari sebagai pengamen. Ya sebenarnya profesi pengamen Baria itu tidak yang saya inginkan ya, karena saya dulu juga punya pekerjaan. Berhubung pekerjaan saya itu bangkrut, akhirnya saya terjun jadi waria pengamen. Dulu sebelum mengamen itu aku masih jadi cowok ya, saya profesinya itu jadi distributor minuman di area Kalilinting. Ya sebenarnya dari kecil itu sudah udah ada bibit-bibit perempuan ya dalam diri saya. Tapi kan waktu itu kan masih ikut orang tua, terus masih sekolah kan nggak mungkin ya. Makanya belum bisa berkembang. Tapi begitu lulus saya kerja, saat bangkrut itu saya memutuskan pergi dari rumah dan saya akhirnya diwari. Kalau untuk profesi waria pengamen sih banyak ya yang stigma negatif ya, karena juga waria muter-muter di jalan, ngamen sambil joget-joget kayak ODGJ gitu kan, kelihatannya aneh dengan dandanan terok-terok. Tapi untuk job yang MC, nyanyi, endorsement tuh banyak yang support guys. Banyak perlakuannya, banyak yang positif, banyak yang negatif. Dulu pertama-tama sih ya banyak yang negatif ya, tapi lama-lama masyarakat banyak yang real. Ya namanya jadi waria di jalan, di kampung muter-muter itu kan banyak yang bully, terus banyak yang meremehkan, banyak yang merecehkan gitu kan. Tapi ya anggap saja itu sebuah risiko pekerjaan, karena semua pekerjaan itu pasti ada risikonya, termasuk waria pengamen di jalan. Tapi setelah mereka banyak yang kenal ke aku, mereka banyak yang suka, akhirnya welcome semuanya gitu kan. Akhirnya udah banyak yang jadi fans, ada yang kayak saudara. Ya Tamara itu sebenarnya ya masih seperti yang dulu ya, orangnya itu ya masih aslinya lugu gitu kan. Ya orangnya ya baik, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh itu. Kalau yang dulu di kampung, yang satu kampung sama aku mesti tahu. Cuman bedanya sekarang jadi profesi seperti ini gitu kan. Tapi untuk hati dan pikiran masih yang seperti itu, nggak berubah. Keluarga sih kayaknya nggak welcome ya sampai sekarang ya. Cuman ya gimana lagi lah. Itu sebuah resiko menjadi waria ya. Jadi ya mau nggak mau ya saya harus terima gitu kan. Sampai sekarang pun orang tua belum ngasih respon apa-apa ya, cuma diem aja, saudara-saudara sudah diem. Cuman dilihat dari ekspresinya sih kelihatan banyak sih kalau lihat ya sebenarnya sebenarnya sih ya sedih ya, cuman ya gimana lagi udah. Yang penting saya tetap positif thinking dengan mereka aja gitu. Walaupun mereka mungkin faedahnya. Ya dibilang capek ya capek kan, harus jalan setiap hari 8 jam, menyusuri jalanan. Dibilang capek-capek, tapi ya namanya kerja ya kita buat enjoy aja ya. Ya anggap saja hiburan, cari hiburan di jalan gitu kan. Di jalan bisa lihat pemandangan, bisa
guyon-guyon bisa gojek-gojek, bisa nambah saudara. Ya, namanya itu sebenarnya ya capek ya, tapi kan saya punya Tuhan gitu loh. Jadi, dan saya itu nggak pernah mengeluh sama Tuhan, gitu. Sampai sekarang pun saya nggak pernah ngeluh gitu loh. Tuhan kok saya seperti ini? Karena saya yakin Tuhan itu punya tujuan tersendiri untuk hidup kita. Kita diciptakan seperti ini tuh Tuhan punya maksud dan tujuan. Dan saya yakin suatu saat akan indah pada waktu. Indah pada waktunya yaitu saya belum tahu ya, cuman itu rahasia Tuhan ya. Jadi aku belum tahu sampai sekarang. Cuman tugas saya di dunia ya cuma ya berbuat baik aja, menjalani kehidupan, berbuat baik, amal ibadah, udah gitu aja. Yang saya membuat saya masih hidup adalah saya harus berjuang di jalan ini dan saya harus kuat. Walaupun tanpa support siapa-siapa saya harus kuat. Saya harus kuat gitu kan, karena saya punya Tuhan jadi saya harus kuat. Ya paling saya kalau pas sendirian ya apa ya namanya, kan saya bisa ibadah di rumah, saya bisa berdoa, saya bisa di rumah bisa bikin kegiatan lah, misalnya bersih-bersih rumah, bisa dengerin musik, bisa apa. Jadi untuk yang seperti itu kayaknya, yang kesepian-kesepian itu kayaknya nggak ada deh. Apalagi saya setiap hari harus go away kan, go away on the street gitu kan. Jadi ya banyak hiburan di jalan, jadi tidak ada rasa kesepian gitu. Kesepiannya mungkin kalau pas itu, pas apa? Pas aku harus sakit di rumah sendirian lah itu baru aku sepi banget, nggak bisa. Kalau sakit kan di rumah kan nggak bisa kemana-mana ya di rumah aja lah itu harus kesepian. Ya kehidupan manusia itu tergantung subjeknya ya. Seberat apapun cobaan hidup manusia itu, tinggal subjeknya itu mengolah cobaan itu menjadi apa. Kalau cobaan itu diolah menjadi kesepian, maka dia akan meratapi gitu loh. Tapi kalau dia tidak memikirkan cobaan itu dan membuat menjadi kebahagiaan, maka saya tidak akan merasakan cobaan itu menjadi berat. Yang mau saya omongin untuk diri saya, untuk Tamara, sakit banget karena ini salah satu tugas kamu. Itu Tuhan kemabat pada umatnya. Dia tidak akan menyesatkan kamu selama kamu masih di koridor. Karena ini adalah cobaan untuk di dunia. Cobaan yang sudah sekali. Aku tahu Tamara itu kuat. Makanya harus jadi seperti ini. Dari orang yang agamis. Harus menjalani kehidupan seperti ini. Supaya bisa mengerti kehidupan di dunia. Bahwa di dunia itu tidak cuma ada yang putih. Dan hitam juga ada. Bahwa di dunia itu juga yang sebenarnya belum terlupakan, yang sebenarnya jelek itu tersebut.
Pesan buat semuanya orang-orang yang jual sana. Kalau amat ada sebenarnya baik. Ya, kami sudah suka mendengar curhat kali ya, kadang suka ngobrol dengan kali lah. Walaupun kadang sebagai manusia ada sisi buruknya juga, tapi itu sebatas, nggak terlalu over lah. Mereka orang-orang seperti saya yang tidak mau sebenarnya diciptakan untuk jadi seperti itu tuh tidak mau. Semua itu karena sudah garisnya dari Tuhan, harus menjalani kehidupan seperti ini. Dan untuk orang-orang seperti aku, kalian harus kuat. Kalian jadi seperti ini, selalulah berbuat baik, jangan terminal, belajar. Pesan yang bisa saya sampaikan kepada orang-orang yang jual datang.